Supporter Roma meminta Klopp saat Jet Friedkin mendarat di Salzburg. Dalam beberapa jam terakhir, pendaratan di Salzburg sudah cukup untuk memicu imajinasi para penggemar Roma. Jet pribadi Friedkin, yang lepas landas kemarin dari Houston dan setelah singgah sebentar di Nice, berhenti di kota Austria, tempat kantor pusat Red Bull berada. Satu detail khususnya membuat pendukung Giallorossi tergila-gila. Jurgen Klopp, mantan pelatih Liverpool, sekarang bekerja dengan grup Red Bull sebagai kepala tim afiliasi. Kemungkinan kedatangan Jet kepresidenan itu terkait dengan pertemuan dengan pelatih asal Jerman itu telah memicu antusiasme di media sosial. Mereka akan menangkap Klopp, adalah komentar yang berulang. Namun seperti dilaporkan Il Messaggero, dan Friedkin tidak ada dalam pesawat tersebut. Pemilik Amerika itu sebenarnya masih berada di ibu kota, mengurus penunjukan pelatih kepala baru Roma bersama Florent Gisolfi dan Claudio Ranieri. Pembaruan Sevillar, 1,8 juta plus bonus per musim ditolak. Klub siap untuk memulai kembali, tetapi agen mendorong klausul pelepasan berlaku mulai musim panas 2026. Roma ingin mengamankan Mile Sevillar, tetapi kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan untuk pembaruan. Seperti yang dilaporkan dalam edisi surat kabar hari ini, rombongan penjaga gawang tersebut menolak tawaran awal sebesar 1,8 juta euro plus bonus per musim hingga 2029 pada bulan Oktober dan sekarang klub siap untuk menaikkan taruhannya sebesar 3 juta plus bonus dengan kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Lebih lanjut, agen penjaga gawang tersebut, Vlado Lemic, sedang mendorong dimasukkannya klausul pemutusan kontrak mulai musim panas 2026. Perlu dicatat bahwa Chelsea, Bayern Munich dan Milan tertarik pada Sevillar, tetapi saat ini Roma berniat untuk membangun tembok. Penggalian di Pietralata dihentikan karena adanya pengunjuk rasa. Momen ketegangan pagi ini di Pietralata, di mana operasi awal sedang berlangsung untuk penggalian arkeologi terkait proyek Stadion Baru Roma. Sebuah mobil van yang membawa material untuk pemagaran area lokasi pembangunan tiba di lokasi, namun aktivitas langsung bentrok dengan kehadiran sekitar 50 pengunjuk rasa dari kelompok koordinasi sipil, ya untuk taman, ya untuk rumah sakit, tidak untuk stadion. Para pengunjuk rasa mencegah lewatnya truk yang membawa pagar tambahan, sehingga memaksa polisi turun tangan untuk membuat celah dan menjamin akses ke kendaraan, lapor Alessio Di Francesco. Situasi dengan cepat menjadi rumit, dengan polisi hadir dengan 2 mobil van dalam upaya membendung blokade. Mengingat adanya ketegangan, perwakilan Roma yang hadir di lokasi menyampaikan kepada polisi bahwa, untuk hari ini, lebih baik untuk menangguhkan operasi, sambil menunggu perkembangan baru. Konsultasi saat ini sedang berlangsung untuk mengevaluasi langkah selanjutnya. Jose Mourinho ingin bawa Tammy ke Fenerbahce. Menurut surat kabar Turki Takvim, Jose Mourinho secara serius mempertimbangkannya sebagai bala bantuan ofensif untuk musim panas mendatang mengingat kemungkinan, dan kemungkinan besar, kepergian Edin Dzeko, Cenk Tosun dan En-Nesyri. Nilainya sekitar 15 juta euro tetapi masalah pinjaman dengan Milan masih harus diselesaikan. Abraham pada akhirnya akan mengakhiri musim dengan seragam merah dan hitam dan baru setelah itu ia akan kembali ke Trigoria, namun ia tidak akan tinggal lama di sana. Dan ide Roma sedang mencoba membuka kembali negosiasi dengan Rossoneri untuk menukar registrasi pemain Inggris itu dan Saelemaeker, tetapi belum ada keputusan. Jika kesepakatan antara kedua klub gagal tercapai, opsi Turki akan menjadi lebih dari layak bagi mantan pemain Chelsea yang akan menemukan The Special One lagi setelah 2 tahun bersama di ibu kota. Claudio Ranieri akui AS Roma semakin sulit raih tiket ke Liga Champions. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri kecewa timnya harus menelan kekalahan 1-2 dari Atalanta pada laga lanjutan Serie A di Bergamo. Hasil itu menipiskan peluang Roma untuk naik ke posisi 4 besar untuk meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Roma turun ke peringkat ke-6 dengan 63 poin sedangkan Atalanta di posisi 3 klasemen dengan 71 poin. Atalanta membuka skor melalui gol Ademola Lookman dan Roma sempat menyamakan kedudukan lewat Bryan Cristante. Namun, Ladea kembali unggul melalui Ibrahim Sulemana dan memastikan kemenangan 2-1. Itu sekaligus mengakhiri rekor tidak terkalahkan Roma dalam 19 pertandingan terakhir di Serie A. Meski hanya terpaut 1 poin dari Juventus dan Lazio di atasnya,
Ranieri mulai meragukan kans timnya untuk finish di zona Liga Champions. Setelah hasil ini, saya tidak yakin posisi keempat masih realistis, tapi kami akan terus berjuang sampai akhir, ujar Ranieri kepada DAZN. Namun, sorotan utama Ranieri bukan pada performa tim, melainkan pada insiden penalti yang dibatalkan VAR. Roma sempat mendapatkan hadiah penalti usai Manu Kone dijatuhkan oleh Mario Pasalic, namun setelah ditinjau ulang, keputusan dianulir. Ranieri mempertanyakan konsistensi penggunaan teknologi VAR. Kami diberi tahu bahwa VAR hanya akan turun tangan jika ada kesalahan yang jelas. Jika wasit sudah menunjuk titik putih, kenapa masih dibatalkan? Dari tayangan ulang, kontak Pasalic ke Kone terlihat jelas, tegasnya. Terlepas dari kontroversi tersebut, Ranieri tetap memberi apresiasi kepada kedua tim. Setelah itu, kami dan Atalanta sama-sama punya peluang. Mereka bisa memanfaatkannya, kami tidak. Jadi, selamat untuk Atalanta dan juga untuk para pemain saya yang telah memberikan segalanya, ucap Ranieri. Maurizio Pistocchi, jurnalisa Il Resto del Carlino, pemain yang dengan tubuhnya menghalangi kemajuan lawan dianggap dapat dihukum. Penalti yang pertama kali diberikan dan kemudian, setelah OFR, dibatalkan oleh Sousa dalam pertandingan Atalanta-Roma tidak dapat diabaikan. Pasalic salah mengatur waktu intervensi pada bola dan meletakkan kaki kirinya di depan Kone. Ada kontak paha-paha, meskipun minimal, tetapi jika Pasalic tidak meletakkan kakinya, pemain Roma tersebut mengoper dan masuk ke gawang. Saya ingin menunjukkan satu detail, pasal 12 pelanggaran dan kelakuan buruk, pemain yang dengan tubuhnya menghalangi kemajuan lawan dianggap dapat dihukum. Claudio Ranieri mendapat kartu kuning setelah Roma kalah dari Atalanta. Roma menderita kekalahan pertamanya di Serie A sejak Desember. Lebih parahnya lagi, Claudio Ranieri mendapat kartu kuning setelah berakhirnya pertandingan antara Atalanta dan Roma, yang dimenangkan oleh tim Bergamo dengan skor 2-1. Pelatih Roma kemudian menjelaskan kepada DAZN alasan protesnya, episode penalti yang diberikan dan kemudian dicabut pada menit ke-63 karena kontak di area antara Mario Pasalic dan Manu Kone. Pelatih membantah fakta bahwa keputusan itu dibuat oleh wasit dan kemudian diubah. Dalam dua pertandingan berikutnya, Giallorossi akan menjamu Milan pada Minggu tanggal 18 Mei dan akan menutup musim di kandang sendiri melawan Torino pada akhir pekan tanggal 25 Mei. Ranieri, VAR seharusnya tidak melakukan intervensi pada penalti. Apakah Liga Champions masih memungkinkan? Saya tidak tahu. Kami akan bermain seperti biasa, berjuang sampai akhir. Pujian untuk Atalanta yang lolos malam ini. Yang ingin saya ketahui, apakah ada penalti atau tidak? Mereka selalu memberitahu kami bahwa VAR hanya melakukan intervensi saat terjadi kesalahan. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa Pasalic menyentuh lutut pemain saya. Entah mereka menjelaskan kepada kami bagaimana kami harus mematuhinya, atau Anda tidak dapat melakukannya setelah ya atau tidak. Di sana Sousa memberikan penalti dan itu adalah penalti. Jika kami ingin mengubah dari satu pertandingan ke pertandingan lain, kami melakukannya seperti ini. Sangat disayangkan tidak ada linearitas penilaian. Saya yakin Rocci akan memberitahu orang yang tepat. Anda dapat melihat bahwa Pasalic menyentuh lutut Kone. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa ia memberikan penalti. Kami memiliki beberapa peluang bagus, Atalanta memanfaatkannya, kami tidak, tetapi saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Kami menerima semuanya, tetapi kami ingin tahu demi keadilan olahraga mengapa VAR melakukan intervensi.